bertiga ya teman-teman, sama teman-teman ini juga alumni semua dari Astra Honda Motor. Jadi buat teman-teman inilah kakak-kakak yang udah apa ya, pensiun gitu. Pensiun dini. Alumni aja gitu. Sebentar sebelum saya lanjutin lagi. Kalau Anda yang mempunyai minyak goreng bekas, silahkan bisa hubungi saya di nomor di bawah ini. Saya akan membelinya 70.000 per jerigen kotak yang putih itu sekitar 20 liter. Kalau Anda minat, hubungi saya. Jangan pernah sepelekan limbah, karena limbah juga bisa jadi rupiah. Ubah limbah jadi rupiah. Oke, terima kasih. Kakaknya malah jualan gitu ya. Oke. Saya boleh nanya balik ke teman saya? Boleh siapa? Boleh diperkenalkan dulu atau gimana ya? Boleh diperkenalkan dulu ya, teman saya ini yang bernama Mahfudin dari Pekalongan ini sendiri ya. Mahfudin ini juga alumni dari PT Astra Honda Motor. Jadi dia senior saya. Perkenalkan, kalau saya sendiri, saya yang tadi ya, nama saya Heri. Saya juga alumni, cuman saya juniornya beliau, soalnya beliau yang lebih pintar dan lebih berpengalaman. Kakak senior juga. Saya junior sekali saya. Teman saya ini baru menikah ya. Siapa? Saya mau tanya, ini kan baru menikah Mas ya. Apa sih yang membuat Anda yakin kenapa memilih pasangan Anda yang sekarang? Ini urusannya hati, Mas. Kalau bicara soal memilih ya, emang sih dari dulu kan kita udah kenal. Jadi awal kenal ya biasa lah, kayak temen biasa lah, jalan-jalan biasa, ketemu. Cuma ya akhirnya setelah lama-lama ya ibaratnya dari pandangan, dari mata turun ke hati. Nah, itu juga butuh proses, jalan terjal, perjalanan menuju ke suatu kesuksesan. Entah itu sukses dalam hal apapun, semuanya pasti butuh jalan. Sombong amat. Apa sih yang membuat Anda yakin dia nih, gue jadi istri nih, gue yakin nih sama dia nih, jadi ibu dari anak gue nih? Itu apa sih Mas? Yang pertama ya dia bisa menerima apa adanya. Iya. Terus orangnya juga ya sederhana lah, nggak terlalu neko-neko apa minta ini minta itu. Emang apa sih nggak boleh? Ya wajar lah, emang seorang perempuan ya minta sesuatu ya, cuma kan ada batasnya lah, biar ada keseimbangan lah. Saya ingin bertanya, Mas Mahfudin ini sekarang kan sudah menikah, tapi apa sih spesialnya dari istrinya itu? Spesialnya ya itu kembali lagi kepada cara kita melihat dia, cara kita merasakan kasih sayangnya. Terus ya juga itu dari kesederhanaan ya, ibaratnya sudah satu hati lah, one heart. Ini akan ditambahkan oleh Mas Heri mungkin. Mas Heri, wah ini banyak sekali percintaannya itu dari mantannya itu banyak sekali teman-teman. Di SMP, masih SD aja sudah, ibaratnya luar biasa ini teman-teman. Kalau Mas Mahfudin itu pencapaiannya sampai sekarang itu kan pasti dalam hubungan pasti banyak masalah ya. Itu hal yang tersulit yang hampir memisahkan Mas Mahfudin sama istri yang sekarang ini. Istri yang sama istri ya Mas? Sama istri itu apa sih yang hampir memisahkan sampai hampir benar-benar aku udah nggak kuat lagi sama ini? Kan pasti ada banyak masalah tuh ya. Salah satunya tuh apa tuh? Mungkin umum dirasakan oleh orang-orang yang misal punya pasangan jauh lah. Kalau ibaratnya zaman sekarang, LDR. Itu kan banyak orang kan kalau memikirkan itu sulit nih. Hubungan jarak jauh. Kadang komunikasi juga terbatas apa gimana. Si sono kerja, di sini juga ya beginilah. Tapi cuma kembali lagi ke niat. Nah, niat ini yang paling penting ini, yang menjadikan suatu hubungan itu bisa bertahan. Nah,
Sebenarnya ya itu LDR itu paling menyiksa itu mas, menyiksa. Karena jarak yang jauh, terus komunikasi, kembali lagi komunikasi ini juga penting nih. Selain niat, komunikasi juga penting untuk sebuah hubungan. Jadi tanpa komunikasi hubungan tidak bisa berjalan dengan lancar. Pernah putus nyambung nggak mas itu? Oh berantem ya mungkin setiap hari sih mas. Nah, cuma ya kita kembali ke ego masing-masing lah. Bagaimana cara kita menyikapi kedewasaan diri, nah, dan terus juga kesadaran masing-masing lah. Kalau kita emang udah komitmen, nah itu juga penting tuh komitmen. Itu juga menjadi dasar kalau suatu hubungan itu bisa kita jalankan dengan baik. Itu pacar yang keberapa sih, atau satu-satunya dari seumur hidup itu pacar yang jadi istri sekarang itu, atau dari perselingkuhan yang berapa kali maksudnya? Keceplosan ya teman-teman. Maaf ya, maksudnya itu orang yang setia, maksudnya setahu saya sih setia, maksudnya cuman punya satu atau dulunya pernah sebelumnya, saya kan belum tahu yang lainnya. Itu bukan rahasia ini. Mungkin juga namanya hubungan ya, jadi kan ya masa lalu juga ada anak muda ya, mungkin ini berapa ya, yang terakhir dah. Cuma kalau misal suruh hitung-hitung, ya ini yang ketiga dan yang terakhir udah lah. Ya, LDR itu kan pantangannya itu banyak sekali mas. Ada kangen juga, ada rasa pengen ketemu. Jadi ini masalah ketemu ini yang jauh, LDR-nya itu temunya itu berapa hari sekali atau berapa minggu sekali, berapa bulan atau bahkan ini 1 tahun sekali. Itu kan sangat berat itu sekali. Nah itu mas. Pernah ketemunya sekali pas tuh kenalan, terus habis itu ketemu keduanya nikah atau gimana? Kebetulan saya orangnya nggak bisa tahan lama kalau kangen mas, nggak bisa nahan. Walaupun jauh ya saya sempetin, bulan sekali saya pulang. Ya paling cuma 2 hari 3 hari, yang penting bisa ketemu lah, bisa ngobrol, bisa sharing curhat, Temu kangen lah. Nah itu temu kangen, yang penting bisa ketemu lah, walaupun cuma waktunya juga singkat. Cuma yang penting kan kita bisa melepas rindu, ibaratnya kita bisa ketemu sama orang kita sayang, itu kan juga penting mas. Pulang, masalahnya udah banyak yang ngomong sih mas, kok kerja di Jakarta pulang mulu. Nah kan tetangga itu kan biasa ya. Kalau kesukaannya istrinya Mas Mahfudin itu apa sih? Apakah hewan peliharaannya atau bunga apa yang paling disukai buat hadiah itu biasanya? Atau hadiah yang pernah dikasih yang paling spesial itu apa yang dia sukain? Enggak sih, kalau soal hadiah sih jarang, cuma kalau makanan kesukaan, nah tuh ada tuh bakso biasanya. Bakso yang gede atau yang biasa mercon itu loh? Ya yang penting bakso lah, mau bakso apa yang penting dia bakso lah. Ya itu suka dia. Terus kalau hadiah ya hadiah terbesarnya ya mungkin yang sekarang ini mas. Paling romantis. Nah itulah. Dari spesial dan terakhir. Oke, saya tarik dulu ya teman-teman. Ini kan istri, sudah jadi istri, sudah menikah. Tapi saya ingin tahu bagaimana sih proses dari awalnya itu dia ketemuan itu gimana. Dalam Islam kan namanya ta'aruf ya. Nah, itu perkenalan itunya bagaimana itu? Ketemunya di mana? Waktu apa? Tempatnya di mana itu mas? Jadi dulu kalau zaman sekarang kan sosial media udah menjamur, masih booming. Ya saya juga kenal juga salah satunya dilewati itu sosial media ya, Facebook. FB ya? Facebook. Facebook itu. Kemudian kan kita lihat-lihat kan, scroll tuh dapet nih. Kan penasaran, kan pengen kenal namanya mas. Jadi kan ibaratnya orang kan punya pilihan lah. Cuma kita pengen kenal, terus kita ya biasalah anak muda. Dulu kan masih ibaratnya kan masih muda lah. Sekarang juga masih muda. Sekarang masih muda. Cuma kan udah jadi calon papa muda. Berbakat apa mas ini? Berbakat membuat sesuatu yang lebih baik lagi, berkarya. Sesuatu yang lebih baik lagi, berkarya. Inovasi mas, awal mula ya perkenalan dari situ lah, terus nyambung. Akhirnya saya bisa ketemunya juga ya di jalan sekitar sini lah, depan rumah lah. Kan saya orangnya bukan orang yang tipe orang yang suka ketemuan di jalan. Lebih baik Berarti cuma tetangga mas ya? Deket beda desa. Saya ke rumahnya, tapi kan zaman dulu kan ya masih takut lah, takut dimarahi. Ini berarti kan kalau dulu kan ada kata-kata gini, jauh di mata dekat di hati. Kalau ini dekat di mata dekat di hati ya. Nggak usah mikirin
jaraknya jauh, restu juga pasti mudah ya kalau deket ya? Kalau untuk restu juga butuh proses Mas untuk mendapatkannya. Jadi ya kita harus mengenal dulu keluarganya satu persatu, orang tua lah terutama, kan dia juga apa namanya, restu itu dari orang tua kan datangnya. Jadi kita harus mengenal dulu silsilahnya gimana orang tuanya. Kalau kita udah mengenal baik ya kita melangkah. Ya apa namanya, perkenalan itu kan tentu sedikit demi sedikit lah. Dari komunikasi pertama orang tua lah, diajak ngobrol. Ya lama-lama kan udah lumayan gitu ya? kenal. Nah, jadi kalau udah lumayan kenal ya udah kita pertemukan orang tuanya, kita satuin lah di situ, kita bicarakan niat baiknya. Kalau udah dapat niat baiknya, ya kita tinggal gimana ke depannya lah. Atau gini Mas, atau anaknya si bapak itu kamu sandra terus kamu minta tebusan kalau nggak saya nikahin. Kriminal banget itu. Enggak seperti itu ya? Bukan. Niatnya baik Mas. Jadi prosesnya gini Mas, dari awal perkenalan. Perkenalan terus jalan-jalan, kita berdua namanya terbiasa kan timbul rasa cinta. Ya paling dan setahun ke depan baru kita perkenalkan ke orang tua masing-masing. Terus ke sono setuju, orang tua sini setuju. Ya diadakanlah pertunangan udah jalan setahun lagi. Nah, ini baru menikah. Jadi ibaratnya dari perkenalan sampai menikah ya 2 tahun lah jaraknya, kita 2 tahun. Sebelum maaf ya saya salah, nanti kalau saya minta video foto yang nikahan berdua sama sebelum nikahannya boleh buat dipasang di video on fire. Boleh ya teman-teman ya. Oke lah, nggak apa-apa ya. Saya mau tanya sama Mas Ahmad Mahfudin atau Mas Mamet ya, itu kan tadi saya tanya lanjut yang tadi kan pasangannya kan bukan cuman itu ya, dulunya sudah pernah ya. Kalau sekarang kan bisa sampai jadi itu kan perjalanannya panjang juga, pasti banyak rintangannya. Saya mau tanya kalau yang dulu itu kenapa sampai... Halo Mas, prige sih wingi tak tunggu-tunggu kok ora keton. Jane serius ora karo nyong, apa wedi karo bojone? Apa sampai gagal itu alasannya apa, penyebab atau faktor utamanya itu apa sih? Apakah karena emang udah bosen, atau emang karena orang tua nggak setuju, atau emang maharnya minta yang lebih jadinya gagal atau gimana? LDR tuh. Nah, itu LDR kan cobaan itu yang menyebabkan gagal lah, itu gara-gara LDR. Terus kan belum ada niat untuk serius. Nah, itu juga kan jadinya kita dalam hati kita juga kita LDR tapi kok kita kayaknya kok susah banget gitu ya. Kita rasanya juga udah berat. Sononya juga mintanya nggak mau jauh-jauh. Ya udah, kita dari situ kan daripada dilanjutin tapi ntar-ntarnya juga nggak baik, ya udah. Yang penting kan kita baik-baik aja. Pacaran pertama kali itu usia berapa sih Mas kalau boleh tahu? Pacaran pertama kali mah ya udah kerja lah dulu, awal-awal kerja di PT AHM. Ya umur berapa berarti itu? 20-an lah, 20-an. Mantan itu ya berarti? Iya. Baca. Jangan terang-terangan Mas. Oh, iya. Tenang. Waktu SMA nggak pernah pacaran? Enggak Mas. Polos, masih polos. Itu masih polos. Orang kalau lihat video ini aja, kalau kita nggak bilang ini udah menikah pasti belum percaya. Kalau nggak percaya pasti kalau ini udah menikah, karena saking kelihatan ini anak baik-baik, nggak tahu cewek-cewek liar atau apa. Udah bisa punya istri, udah ibaratnya kan beli ya, maksudnya udah bisa menikah kan biaya yang besar juga udah. Sekarang kerjanya mapan, itu pencapaiannya gimana sih kok bisa sampai seperti sekarang ini? Kiat-kiatnya boleh dibagiin ke teman-teman. Yang penting mah ini Mas, sebenarnya cuma itu doang. Yang penting kita niat mau kerja baik, niatnya juga baik, ya juga hasilnya juga baik Mas. Sekarang alhamdulillah sih juga sudah punya kerjaan di Jakarta juga. Bisa beli kucing juga Mas ya? Alhamdulillah. Yang kemarin itu masih nggak Mas kerjanya? Itu yang jualan itu kemarin. Pesan-pesan buat teman-teman semua sahabat on fire, apa sih yang supaya bisa hidupnya lebih mapan, lebih baik dan bisa tertata rapi, itu apa sih pesan-pesannya? Monggo Mas Mamet bisa dijelaskan. Untuk pesan-pesan sih sederhana aja lah Mas. Yang penting kita punya niat baik, punya tekad yang baik, juga punya kemauan yang baik, insya Allah juga hasilnya akan baik. Kita kan dalam hidup itu pasti banyak rintangan, pasti banyak cobaan, dari kita bayi, dari kita kecil sampai kita dewasa, sampai kita mau mati juga pasti banyak cobaannya ya.
Kalau pesan dari saya sih, jangan pernah nyerah dalam hidup, karena itu nggak pernah adil bro. Yang penting tuh kita mau berusaha. Kalau ada yang bilang cobaan itu nggak melebihi kemampuan kita, memang iya, tapi kadang banyak yang nyerah di situ. Tapi kalau kita udah di titik nyerah, jangan pernah menyerah di situ, karena kalau kita nyerah, kita udah selesai di situ. Kita bukan orang lagi, kalau orang kan nggak ada nyerahnya. Yang penting jangan pernah menyerah dan tetap berusaha. Pokoknya semangat terus buat semuanya. Oke, sahabat On Fire, kali ini saya harus mengakhiri perjumpaan kali ini, teman-teman. Jadi saya mohon pamit, tetap support channel kami untuk kemajuan dan perkembangan channel saya On Fire Official. Tetap semangat, jaya selalu On Fire. Ini masih ngomong salah, Des. Baik, closing, closing. Gue ini maksudnya gue tak cut, kita potong kotak edit. Apaan sih itu? Syirik banget sama gue. Ya, teman-teman,